Hai, balik lagi dengan saya Salma Azhar Fadilah dengan NPM 102222013. Saya dari kelas C1 Akuntansi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Big Data, apa saja pembahasannya. Kita lihat videonya sampai selesai. Apa itu Big Data Analysis? Big Data Analysis adalah suatu bentuk analisis tingkat lanjut yang melibatkan aplikasi kompleks dengan elemen seperti model prediktif, algoritma, statistik, dan analisis bagaimana jika yang didukung oleh sistem analisis. Analisis data besar digunakan untuk akuntansi dalam pengambilan keputusan, analisis prediktif, dan banyak tujuan lainnya. Data ini sangat bervariasi dalam jenis, kualitas, dan aksesibilitasnya, menghadirkan tantangan yang signifikan, namun juga menawarkan manfaat yang luar biasa. Lalu bagaimana cara kerja Big Data? Analisis data, ilmuwan data, model prediktif, ahli statistik, dan profesional analitik lainnya mengumpulkan, memproses, membersihkan, dan menganalisis data transaksi terstruktur dalam jumlah yang terus bertambah, serta bentuk data lain yang tidak digunakan oleh BI konvensional dan program analitik. Ada 4 langkah dalam proses analisis Big Data. Yang pertama yaitu profesional data mengumpulkan data dari berbagai sumber berbeda. Yang kedua, data disiapkan dan diproses. Yang ketiga, data dibersihkan untuk meningkatkan kualitasnya. Yang keempat, data yang dikumpulkan, diproses, dan dibersihkan dianalisis menggunakan perangkat lunak analitik. Selanjutnya ada jenis analisis data besar. Yang pertama, analisis deskriptif. Misalnya, dalam pelaporan penjualan, suatu organisasi dapat menganalisis efisiensi pemasaran dari data tersebut. Yang kedua, ada analisis diagnosis. Contohnya ini dapat mencakup pengumpulan dan mempelajari data harga pesaing untuk menentukan kapan penjualan suatu produk turun karena pesaing melemahkan dengan penurunan harga. Yang ketiga, ada analisis prediktif. Contohnya, hal ini dapat mencakup pemantauan kinerja mesin di pabrik dengan membandingkan data tersebut dengan data historis untuk menentukan kapan mesin kemungkinan besar akan rusak atau memerlukan perawatan atau penggantian. Yang keempat, ada analisis preskriptif. Contohnya, mencakup untuk mengatasi inkonsistensi dalam rantai pasokan yang menyebabkan masalah harga dengan mengidentifikasi pemasok yang kinerjanya tidak dapat diandalkan atau menyarankan penggantian. Penggunaan dan contoh analisis data besar terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, akuisisi dan retensi pelanggan. Yang kedua, ada iklan yang ditargetkan. Yang ketiga, ada pengembangan produk. Yang keempat, ada optimalisasi harga. Yang kelima, ada analisis rantai pasokan dan saluran. Yang keenam, ada manajemen risiko. Yang terakhir, ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Analisis Big Data ini memiliki beberapa manfaat. Manfaat yang pertama yaitu kecerdasan waktu nyata. Yang kedua, keputusan yang lebih tepat. Yang ketiga, penghematan biaya. Yang keempat, ada keterlibatan pelanggan yang lebih baik. Yang kelima, yang terakhir ada mengoptimalkan strategi. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Lalu ada juga tantangan analisis dari data besar atau big data tersebut. Yang pertama yaitu tantangannya aksesibilitas data. Yang kedua, pemeliharaan kualitas data. Yang ketiga, ada keamanan data. Yang keempat, ada memilih alat yang tepat. Yang terakhir, ada kekurangan bakat.